Dapur pusaka ini menitipkan pesan kepada pemiliknya untuk memiliki hati yang lapang dan berjiwa besar, sebesar dan selapang angkasa raya. Ia harus kuat lapar, kuat menahan diri, dan kuat hidup bersahaja. Karena dengan kekuatan itulah yang membuat manusia masih bisa mencintai sesamanya. Sehingga dengan itu manusia juga akan menjadi kesatria sejati dan mampu mendapatkan banyak hikmah yang baik di dalam keberlangsungan hidupnya. Penasaran dengan pusakanya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah dan nyatrio, ladrang Surakarta dengan bahan kayu Trembalu Jawa lawasan. Setiap sudutnya itu begitu tegas dan pantas. Pendoknya jenis bunton berbahan perak motif alas-alasan. Untuk mendaknya pun juga berbahan perak berhias inten seling merah. Lalu dedernya Yudhowinatan berbahan kayu kemuning pang yang cukup lawasan pula. Secara keseluruhan begitu nampak serasi, selaras, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk Tuju Dapur Megantara Kinatah Emas Panji Wilis, Pamor Pulo Tirto Tangguh Mataram Senopati. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp25.300.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Jika memperhatikan pusaka Megantara ini dengan seksama, kesan yang kita dapat dalam pusaka ini sepertinya dulu dimiliki oleh golongan kelas atas atau nengrat yang membawa kewingitan dan kewibawaannya. Ia berkinatahkan emas Panji Wilis. Hanya saja di beberapa bagian sudah terlepas emasnya. Namun hal tersebut justru menambah value ke originalitasnya. Luluan pamor meteor dengan akodiatnya nampak begitu menyala indah, dengan rician-riciannya juga masih terdefinisi jelas dan utuh, sehingga menambah kelasnya tersendiri. Langgam pusaka yang ada itu bisa dibilang sudah mulai meninggalkan era Majapahit masuk ke era Mataram Senopati. Materialnya pun pulen dan meluntuh begini ini. Keris berdapur Megantara itu memang pertama kali dibabar pada tahun Saka 941 oleh Raja Citrasoma dari Pengging bersama Empu Gontowiseso. Dalam tembung Kawimawi, Megantara berarti awan yang menyebar merata. Kata ini berasal dari dua komponen, yaitu mega yang berarti awan atau angkasa raya dan antara yang bermakna luas, tersebar dan tak terbatas. Secara mendalam Megantara dapat dimaknai sebagai pijaan untuk menyibak surga. Pusaka ini merupakan keris Luk Tuju yang dalam bahasa Jawa itu disebut pitu, melambangkan sebuah pitulungan atau pertolongan bagi pemiliknya. Nama Megantara memang memberi kesan sesuatu yang tempatnya itu memang di atas. Keberadaan dapur ini memang tergolong langka, apalagi jika ditemukan dengan tangguh sepuh yang original begini. Konon pada masa lalu keris ini hanya diperuntukkan bagi para petinggi kerajaan. Jika kita mengulasnya secara sederhana, awan itu terbentuk dari penguapan air yang berasal dari laut, danau, ataupun sungai. Uap air ini naik ke angkasa menjadi titik-titik air yang akhirnya membentuk sebuah awan sebelum kembali jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses terbentuknya awan mengajarkan kita tentang siklus kehidupan yang tak pernah berhenti. Segala sesuatu itu bermula, berproses, dan kembali ke titik awalnya. Dari ketiadaan,
Ia perlahan hadir, lalu bertumbuh dan menjadi besar hingga akhirnya kembali menyatu dengan bumi. Melalui pelajaran ini, kita diajak untuk memahami bahwa seberapa besar kapasitas kita di dunia dan sebanyak apapun dharma yang telah kita lakukan, pada akhirnya semua memiliki akhir yang telah digariskan oleh semesta. Awan menjadi simbol batas antara dunia atas dan dunia bawah, berada di antara langit dan bumi. Hal ini mencerminkan makna kepemimpinan. Bagi seorang pemimpin, awan adalah pengingat bahwa dirinya hanyalah kumpulan partikel yang berarak. Dan di atas awan itu selalu ada langit yang lebih tinggi. Pesan ini selalu menegaskan bahwa sehebat apapun kita, akan selalu ada yang lebih kuat dan lebih besar. Tidak ada yang pantas disombongkan dari pencapaian maupun kekuasaan. Ketika kita berada di atas, jangan pernah melupakan yang berada di bawah. Karena disitulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Sehingga jika kita tarik esensinya, Megantoro itu adalah keutamaan seorang pemimpin, sosok yang mampu mengayomi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh orang yang dipimpinnya tanpa terkecuali. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang hatinya menjejak bumi dengan kerendahan hati, jiwa yang ikhlas melayani, dan semangat yang tak pernah lelah untuk terbang tinggi mewujudkan visi dan misi kebermanfaatannya. Matur nuwun dan salam ditutati.